Roadmap Hukum Dagang. Kita akan membahas mengenai pengertian hukum dagang, kemudian kita akan membahas mengenai sumber-sumber hukum dagang, kemudian kita juga akan membahas mengenai orang-orang perantara dan perantaraan, dan yang terakhir kita juga akan membahas mengenai perkumpulan dagang. Jadi, hukum dagang sendiri adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan. Sumber-sumber hukum dagang. Yang pertama, ada hukum tertulis yang dikodifikasikan berupa KUHD dan KUH Perdata. Kemudian ada juga kebiasaan. Lalu ada juga jurisprudensi. Kemudian ada juga traktat, yang terakhir ada juga doktrin. Pemberian perantaraan diantaranya meliputi 1. Pekerjaan perantara. Contohnya adalah makelar, komisioner, pedagang keliling, dan lain-lain. Kemudian ada juga pembentukan badan-badan usaha atau asosiasi seperti perseroan terbatas, kemudian ada juga firma dan perseroan komanditer. Kemudian ada juga pengangkutan untuk kepentingan lalu lintas baik di darat maupun di udara dan juga di laut. Kemudian ada juga yang keempat, pertanggungan asuransi yang berhubungan dengan pengangkutan supaya pedagang tetap dapat menutup resiko pengangkutan dengan asuransi. Kemudian ada juga perantaraan bankir untuk membelanjai perdagangan. Kemudian mempergunakan surat perniagaan, wesel, atau cek. Orang-orang perantara dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan 1, yaitu buruh atau pekerja dalam perusahaan, pelayan, pemegang buku, kasir, atau orang yang diberi kuasa untuk menjalankan usaha dagang dalam suatu firma. Kemudian golongan kedua ada makelar dan komisioner. Makelar sendiri adalah seorang penaksir dan perantara dagang yang telah disumpah yang menutup perjanjian-perjanjian atas perintah dan atas nama orang lain, dan untuk pekerjaannya itu meminta upah atau provisi. Kemudian komisioner, yaitu seorang perantara yang berbuat atas perintah dan menerima upah, tapi ia tidak bertindak atas namanya sendiri. Jadi seorang komisioner memikul tanggung jawab lebih berat dibanding perantara lainnya. Perkumpulan dagang. Yang pertama ada persekutuan perdata atau mazhab yang diatur dalam pasal 1618 sampai 1652 KUH Perdata. Kemudian ada juga perseroan firma, kemudian perseroan komanditer yang diatur pada pasal 19 kitab-kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemudian ada juga perseroan terbatas, dan yang ada juga koperasi, dan yang terakhir adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Persekutuan Perdata. Firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan yang terakhir adalah BUMN. BUMN dibagi dua, yaitu berbentuk persero dan berbentuk perum. Terima kasih.